Ya, kembali di Lapor Polisi, pemirsa, kita ke informasi balap liar. Nah, ini balap liar kembali memakan korban di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, pelaku balap liar yang dengan kecepatan tinggi ini menabrak seorang penonton yang hendak menyeberang. Akibatnya pelaku balap liar dan penonton kritis. Video amatir merekam detik-detik pebalap liar menabrak salah seorang penontonnya di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku balap liar yang dengan kecepatan tinggi spontan menabrak seorang penonton yang hendak menyeberang. Akibatnya, kedua korban terkapar di jalan raya dengan kondisi kritis dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Untuk kita, kegiatan sudah kita laksanakan, itu yang bersifat preemptif dan preventif, ya, mobilisasi maupun patroli, dan kita laksanakan penjagaan di lokasi-lokasi balap liar. Ya, kita lakukan sampai menjelang azan subuh. Namun mereka-mereka ini selalu mengintip kita ketika kita kembali ke kantor pada saat kemarin itu mau menjelang berbuka puasa, anggota yang melakukan patroli dan penjagaan di lokasi balapan liar, mereka langsung melakukan aksinya. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki identitas korban balap liar itu. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Bus Trans Jabodetabek Maya Sari Bakti menghantam separator busway di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, akibat kejadian ini sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Bus Trans Jabodetabek Mayasari yang melaju di jalur busway tiba-tiba menghantam separator busway di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Bahkan bus juga menabrak bus Transjakarta yang tengah berhenti di halte hingga kaca bagian belakang pecah. Bus yang mengangkut 10 orang penumpang ini diduga sudah oleng saat melaju dan keluar dari tol Selipi yang kemudian masuk jalur busway. Beruntung penumpang di kedua bus selamat dan hanya beberapa yang mengalami luka ringan. Mulai olengnya tuh dari jembatan yang ini nih, dia mulai oleng hindarin mau nabrak busway yang di depannya tuh kayaknya deh. Jadi banting setir ke kiri, otomatis ini nabrak trotoar dia gitu. Tapi sudah masuk jalur busway atau gimana, Pak? Udah mulai dari Selipi Jaya dia udah mulai masuk. Ragu-ragu tadi mau sempat keluar itu, nggak jadi, akhirnya masuk lagi, belum lancar. Gitu. Tapi Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari arah Selipi menuju Grogol sempat mengalami kemacetan panjang. Oleh petugas, penumpang yang terjebak langsung dipindahkan menuju bus lain. Untuk pemeriksaan, mobil bus diderek oleh petugas kepolisian dari unit Laka Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, warga negara asing asal Timur Tengah ini menjadi korban amukan massa setelah kabur usai menabrak sejumlah motor. Nah, pemirsa, peristiwa ini pun terjadi di kawasan jalur wisata Cipanas, Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Mobil yang dikendarai sejumlah warga negara asing ini dikejar warga setelah kabur dari insiden tabrak lari di kawasan jalur wisata Cipanas, Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Setelah berhasil diadang, warga yang emosi langsung merusak mobil yang dikendarai para WNA. Warga geram karena mobil memilih putar balik dan kabur usai menabrak sejumlah pengendara di Pasar Cibadak, Sukaresmi. Pengemudi mengaku ketakutan sehingga memilih kabur dari tanggung jawab. Selanjutnya, mobil beserta pengemudi dan penumpang yang kesemuanya warga negara asing serta para pengeroyok dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dan ini diduga hendak tawuran 3 remaja di wilayah Bojonggede diamankan tim patroli motor Polres Metro Depok. Ya, para pelaku yang sempat membawa senjata tajam diketahui kabur sambil membuang barang bukti. Tim patroli motor Polres Metro Depok terlibat kejar-kejaran dengan 3 remaja di kawasan Bojonggede. Saat berpapasan dengan petugas, mereka melarikan diri dan kepergok membuang senjata tajam jenis celurit. Meski mencoba bersembunyi di sebuah kompleks perumahan, ketiga remaja ini berhasil diamankan polisi. Dari penyidikan polisi diketahui para pelaku janjian tawuran melalui media sosial. Kita sudah curiga karena tidak menggunakan helm sama sekali. Terus kita perintahkan untuk berhenti, ternyata mereka malah kabur. Dan pas
kabur itu yang paling belakang sempat membuang senjata tajam. Setelah kita cek ternyata satu bilah celurit. Saat ini para pelaku tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Bojonggede. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan ditetapkan sebagai tersangka dalam penembakan terhadap anggota Dinas Perhubungan Kota Makassar beberapa waktu lalu. Ya, pemirsa, ini selain Iqbal, polisi juga menahan 3 orang yang diduga sebagai eksekutor dari kasus pembunuhan bermotifkan cinta segitiga. Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan ditangkap di rumahnya. Iqbal diduga sebagai dalang dari penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iqbal Asnan langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP Makassar. Selain Iqbal, polisi juga menangkap 3 orang lainnya yang berperan sebagai eksekutor penembakan. Sebelum beraksi, pelaku pernah mengancam akan menghabisi korban pada 2019 lalu. Ancamannya langsungnya ke saya. Dianya langsung bicara langsung ke saya. By phone. Ancamannya itu? Kalau bukan ada yang mau saya habisi. Najamuddin Sewang ditembak di pertigaan Jalan Danai Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 3 April 2022 lalu. Penembakan bermotif cinta segitiga. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, berikut keterangan Kombes Polisi Budi Haryanto, Kapolrestabes Makassar terkait dengan kasus pembunuhan petugas Dishub Kota Makassar. Adapun saksi yang sudah kita periksa sebanyak 20 orang dan 4 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di Kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Untuk kepastiannya, karena ini barang bukti dan tersangka masih dalam perjalanan, belum bisa kita rilis. Namun kami memberikan keterangan kepada rekan-rekan semua bahwa perkara atau kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 3 April itu sudah berhasil kita ungkap dan kita tangkap pelakunya. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Ini ada seorang suami di Kudus, Jawa Tengah nekat membakar diri beserta istri dan anaknya diduga karena masalah rumah tangga. Ya, ini anak pelaku yang masih berusia 1 tahun meninggal dalam kejadian ini. Warga Desa Klumpit, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah geger lantaran salah satu warganya nekat bakar diri bersama istri dan anaknya. Aksi nekat pelaku bernama Agus Suwarno diketahui warga yang mendengar teriakan minta tolong korban yang tak lain istrinya. Kakak ipar korban langsung datang dan mendobrak pintu serta mendapati ketiganya sudah terbakar. Berbekal laporan warga, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui pasangan suami istri tersebut sudah pisah ranjang sejak 3 bulan lalu. Untuk terlapornya sementara masih dirawat di RRSUD, sementara masih kita amankan ke sana. Itu korban karena terbakar, Dan? Sementara dugaannya begitu, luka bakar. Ya. Info awal yang bakar ayahnya sendiri. Terlapornya. Korban istri dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh. Sementara sang anak meninggal dunia saat di lokasi kejadian. Sini ada 2 ya, yang ibu dan bayinya. Yang bayi itu meninggal ya, sudah meninggal waktu dari rumah. Jadi masuk ke sini dia statusnya adalah dead on arrival atau sudah meninggal. Sedangkan yang ibunya saat ini masih dalam penanganan intensif oleh teman-teman karena bakarnya cukup parah. Polisi mengamankan pelaku yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lumono Hadi karena sebagian besar tubuhnya juga terbakar. Polisi masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Ya, pemirsa, ini niat memberikan konversi pers dramatis dalam aksi pemusnahan puluhan ribu petasan. Pihak Polres Bangkala Madura harus berurusan dengan warga sekitar. Ya, ini memang sejumlah warga ini diketahui rusak akibat dampak dari ledakan yang terlalu besar.
Inilah detik-detik pemusnahan barang bukti hasil razia petasan di lapangan tembak Skep, Kelurahan Bancaran oleh petugas Polres Bangkalan. Namun di luar dugaan, ledakan pemusnahan petasan mengakibatkan puluhan rumah warga di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Lebih dari 30 rumah warga, ruang kelas serta musola SMAN 4 Bangkalan rusak ringan hingga sedang. Kayak ada bom ledak itu. Terus lihat rumahnya banyak yang iya, banyak rumah warga yang runtuh-runtuh semua, genteng-genteng yang runtuh itu. Sudah didata polisi? Sudah. Polres Bangkalan sebagai penyelenggara pemusnahan petasan menyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi. Ya, ini gimana warga sekitar nggak ngamuk rumahnya hancur gara-gara imbas dari petasan itu? Kan bisa ya dihancurkan dengan cara disiram air, nggak harus dibakar. Ya, semoga nanti akan ada pertanggungjawaban begitu ya dari pihak-pihak terkait. Pelajaran kedepannya kalau mau untuk menghancurkan petasan di situ mungkin ya seharusnya ya disiram atau direndam air aja. Iya, gitu betul loh. sekali. Nah, ini pemirsa dan Pram juga setelah jeda iklan berikut kita akan ketemu dengan Bang Ano nih, akan hadir sesaat lagi pastinya di bersama kami ini tetap di Lapor Polisi ya. Lapor kami sampaikan.